Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah kalau semuanya baik. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Kita absen dulu ya. Ada yang tidak hadir? Siapa? Sarah sama Baim. Ada suratnya? Suratnya? Sakit. Sakit apa? Oh, demam ya. Kita doakan semoga teman kita yang sakit cepat sehat. Ya, baiklah. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang akhlak terpuji. Akhlak terpuji yakni tentang qanaah, tawakal, ikhtiar, sabar dan syukur. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu mau nanya dulu, masih ingat tak pelajaran minggu yang lalu? Masih. Masih. Nah, siapa coba yang masih ingat? Apa itu qanaah? Kami Bu, Ya, merasa cukup. merasa cukup. Ya, bagus. Tawakal? Kami Bu, Apa? berserah diri. Berserah diri. Ada lagi yang lain? Ikhtiar. Siapa tahu apa ikhtiar? Ya, Pik. Ikhtiar usaha. Ya, bagus ya. Pelajaran minggu yang lalu itu sering diulang, jangan dilupakan. Ya Bu. Nah, baiklah, kalau minggu lalu kita belajar tentang akhlak terpuji, maka hari ini kita belajar tentang akhlak tercela. Kalau akhlak terpuji itu harus kita terapkan, maka akhlak tercela ini harus kita hindari. Nah, akhlak tercela yang akan kita pelajari hari ini adalah anania, kemudian putus asa, khodak dan tamak. Nah, baiklah, kita sebelum memulai pelajaran, Ibu jelaskan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini pertama, menjelaskan pengertian akhlak tercela. Yang kedua, menyebutkan bentuk contoh anania, putus asa, khodak dan tamak. Yang ketiga, menjelaskan dampak negatif anania, putus asa, khodak dan tamak. Dan yang terakhir, menjelaskan bagaimana cara menghindari sikap anania, putus asa, khodak dan tamak. Nah, baiklah, sebelum kita memulai, mari kita saksikan video berikut ini.
menyaksikan video tentang akhlak tercela, yakni anania, putus asa, hodok, dan tamak. Anania itu apa? Ada yang tahu? Tidak tahu. Keakuan, Bu. Sifat keakuan. Bagus. Anania itu adalah sifat keakuan. Apa contohnya? Contoh sifat anania. Bu, Ah. selalu ingin menang atau tidak mau mengalah. Itu contoh sifat anania ya. Itu selalu ingin menang dan tidak mau mengalah. Lah. Jadi kalau ada yang berteman dengan kawannya, bergaul, sikapnya selalu ingin menang, tidak mau mengalah, menganggap dia selalu benar, itu berarti mempunyai sikap anania, keakuan atau egois. Kemudian dampak negatif dari sikap ananianya apa? Dampak buruknya. Ada yang tahu? Dikucilkan dalam pergaulan. Teman-teman tidak mau bergaul kalau punya teman atau kawannya itu sifatnya egois, maka dia akan dikucilkan dalam pergaulan. Nah, kemudian bagaimana cara menghindarinya? Yakni dengan mengendalikan diri untuk tidak selalu menang dalam pembicaraan. Itu cara menghindarinya. Kemudian sifat yang kedua adalah putus asa. Nah, siapa yang tahu putus asa itu apa? Sikap yang tidak memiliki harapan. Artinya merasa putus asa. Contohnya apa? Ada yang tahu contohnya? Bermalas-malasan. Bagus. Contoh dari sikap putus asa ini adalah bermalas-malasan. Kalau dianya sudah pernah gagal, dia tidak mau mencoba. Dia malas-malasan, tidak mau bangkit. Kemudian bagaimana cara menghindarinya? Merenungi kegagalan yang dialami orang. Kemudian sikap yang ketiga adalah hodok. Ada yang tahu apa itu hodok? Itu marah, Bu. Hodok, marah. Contohnya? Mudah terpancing emosi. Ya, mudah terpancing emosi. Bisa kalau kalian berteman, ada temannya diejek sedikit saja langsung marah, terpancing emosinya. Itu berarti dia memiliki sikap hodok atau marah. Bagaimana cara menghindarinya? Nah, cara menghindarinya bagaimana? Ada yang tahu? Bu, Ya. menyadari dengan sepenuh hati bahwa setiap orang pasti berbuat salah. Ya, menyadari dengan sepenuh hati bahwa setiap orang pernah berbuat salah. Jadi kita harus maklum kalau ada teman kita yang berbuat salah pada kita, kita bisa maklum karena setiap orang itu pasti pernah berbuat salah. Jangan langsung kita marah, langsung emosi, ya. Itu berarti kita memiliki sifat hodok. Kalau mudah marah, mudah emosi. Yang terakhir, sikap tamak. Siapa yang tahu sifat tamak? Apa itu tamak? Ayo, Ya. kepada dunia atau harta secara berlebihan. Tamak cinta pada harta dunia secara berlebih-lebihan, atau biasa juga disebut dengan rakus. Bagaimana cara menghindarinya? Memperhatikan kehidupan orang yang berada di bawah kita. Kalau kita memperhatikan kehidupan orang yang di bawah kita, maka kita akan bersyukur. Nah, ini ada peta konsep. Peta konsep nanti kali ibu akan memberikan kepada kelompok masing-masing. Nanti kalian akan berdiskusi tentang kalian membuat cerita atau kisah yang berkaitan dengan akhlak tercelah ini tadi, yakni anania, putus asa, hodok, dan tamak. Kalian buat cerita atau kisah, kemudian kalian jelaskan apa dampak negatifnya. Ya.
Ibu rasa sudah cukup waktu diskusinya. Silakan perwakilan dari kelompok masing-masing untuk membacakan hasilnya ke depan. Kita awali dulu untuk kelompok A ya. Silakan pada kelompok A untuk perwakilannya membacakan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A sudah membacakan hasil diskusi kami. Kisah Korun. Korun berasal dari keturunan Bani Israel. Ia dilahirkan di Mesir dan hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Pada awalnya Korun adalah pengikut Nabi Musa yang taat beribadah. Setelah hartanya bertambah, banyak ia mulai malas beribadah. Tingkah laku Korun sangat berbeda. Ketika ia masih miskin dengan setelah dan menjadi kaya. Setelah kaya, Korun menjadi orang yang sombong, tamak dan merasa kebajikan. Ketika Nabi Musa alaihissalam mengimbau untuk mengeluarkan zakat, Korun sangat tersinggung dan marah. Ia berpikir dengan membayar zakat, hartanya pasti akan berkurang. Korun mengetahui bahwa Fir'aun membenci Nabi Musa alaihissalam. Oleh sebab itu, ia menjalin kerjasama dengan bersekongkol dengan Fir'aun. Korun mencari siasat untuk menjatuhkan Nabi Musa alaihissalam. Sementara itu Nabi Musa berdoa agar Korun diberi peringatan. Tiba-tiba tangan tepat Korun bersama para pembantunya mengadakan retak-retak. Dan akhirnya Korun terpeleset masuk ke dalam tanah. Demikianlah kisah singkat Korun, seorang yang tamak suka menipu harta. Dampak negatifnya dapat merusak persaudaraan, menjadikan orang bersikap ambisius. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena masing-masing kelompok sudah membacakan hasil diskusinya, demikianlah pelajaran kita tentang akhlak tercela hari ini. Ibu akan menyimpulkan tentang hasil materi pelajaran kita hari ini, bahwa hendaklah kita membiasakan diri menghindari akhlak tercela, anania, putus asa, khodak, dan tamak. Dengan cara pertama, mengendalikan diri untuk tidak selalu menang dalam pembicaraan. Yang kedua, merenungi kegagalan yang dialami orang lain. Yang ketiga, senantiasa menyadari bahwa setiap orang itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Dan yang keempat, sering memperhatikan kehidupan orang yang di bawah kita agar kita senantiasa bersyukur. Nah, hendaklah akhlak tercela ini kita hindari dalam kehidupan sehari-hari agar kehidupan kita menjadi tentram. Dan pada akhirnya kita akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Ibu rasa cukup pelajaran kita hari ini. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah.